Kalau Kapolri ini di tanggal 20 Oktober 2025 ini tepat setahun dari pemimpin Presiden Prabowo Subianto itu tidak dilakukan tindakan apapun, ya artinya Presiden membiarkan Kapolri tidak tunduk kepada beliau. Presiden Prabowo Subianto membiarkan Kapolri ini masih tunduk kepada presiden lama, masih tunduk kepada mantan presiden, dan kemudian tidak ada goodwill sama sekali untuk melakukan pembersihan terhadap jaringan lama dari kepolisian, dari Kapolri. Artinya apa? Artinya kalau Presiden Prabowo Subianto masih membiarkan sampai besok pagi Kapolri itu masih menjabat dan tidak mencopot, dan kemudian melakukan penggantian dengan Kapolri yang menjadi orang dari Presiden Prabowo, bukan orangnya Jokowi, maka Indonesia ini masih belum dipimpin, Pak Presiden. Masih belum Anda pimpin, Pak. Masih dipimpin secara faktual oleh Joko Widodo. Dan ini sebuah presiden yang sangat buruk bagi bangsa kita, ya. Karena 1 tahun itu adalah masa final, bagaimana penguasaan kepemimpinan terhadap negara ini benar-benar dikuasai oleh presiden yang sekarang, bukan presiden yang lama. Kalau nanti tanggal 21 Oktober presiden belum belum mengganti Kapolri, artinya Bapak masih membiarkan untuk 1 tahun ke depan, ya, negara ini masih dipimpin oleh presiden lama. Ada 2 hal yang kemudian membuat performance Polri di bawah Kapolri ini kurang terlalu oke. Pertama adalah soal yang terkait dengan penyelesaian kasus ijazah palsu itu sendiri yang diadukan oleh TPUA ke Bareskrim Mabes Polri. Dan sebenarnya kan itu adalah kunci, ya, kunci untuk menyelesaikan kasus ini. First final and binding mungkin, atau final and binding, dan kemudian akhirnya tidak ada lagi no more debate mengenai ijazah ini palsu atau tidak. Secara saintifik, Dr. Tifa dan Mas Roy punya keyakinan sama Rismon punya keyakinan 99,99% ijazahnya palsu. Tetapi belum ada putusan hukum, dan sepertinya memang putusan hukum itu nggak akan pernah ada karena proses investigasinya dihentikan dengan alasan tidak ada bukti yang cukup. Padahal kalau kita lihat bukti kan gila-gilaan sebenarnya. Nah, itu yang tadi tidak disinggung oleh Mas Roy soal kinerja polisi dalam kasus ijazah palsu ini saja. Nah, yang kedua adalah soal juga yang terkait dengan laporan Jokowi, laporan fans Jokowi yang kemudian di-entertain dan kemudian bahkan ditingkatkan ke dalam proses penyidikan dengan hore-hore pendukung Jokowi agar RRT ditersangkakan, ditangkap dan ditahan. Ini menjadi tidak jelas juga karena ya barangkali tadi tidak ada keberanian, karena yang tersaji di kita adalah justru sebuah informasi yang menunjukkan makin benar RRT. Mungkin begitu ya. Saya tidak tahu. Silakan Mas Roy atau Dr. Tifa memperdalam soal kinerja polisi di bawah kepemimpinan Listio Sigit. Khusus terutama mengenai kasus ijazah palsu ini. Apa yang Anda inginkan sesungguhnya? Ya, terutama kalau ini kepentingannya kami, ya, terkait dengan kriminalisasi RRT oleh Joko Widodo ini. Dan juga sebetulnya banyak sekali kasus yang terjadi pada masyarakat, ya, terjadi pada banyak institusi, ya, bahwa Polri ini memang tidak netral selama dipimpin oleh Kapolri yang ini nih, Kapolri yang menjadi anak buah setianya Joko Widodo, ya, dan kita termasuk menjadi korban dari ketidaknetralitasan dari Polri, ya. Dan tampak sekali juga bahwa dalam 10 bulan atau 1 tahun pemerintah Prabowo ini, jaringan lama dari kepolisian ini masih dipegang oleh jaringan lamanya Kapolri era Jokowi, gitu. Jadi
masih sangat minimal lah sentuhan dari Presiden Prabowo Subianto terhadap internal dari kepolisian. Jadi artinya benar-benar masih dikendalikan karena memang simpul paling tingginya itu adalah LSP ini kan masih yang notabene adalah orangnya Joko Widodo, itu yang memang mengendalikan jaringan dari kepolisian. Kemudian tampak sekali juga sesuai dengan kasus kami ya bahwa kepolisian ini melindungi kepentingan dalam ini adalah Joko Widodo, bukan menegakkan marwah dari kepolisian sebagai konstitusi gitu ya. Jadi pelayan orang bukan sebagai pelayan negara. Jadi kepolisian ini di bawah Kapolri sekarang ini jadi jatuhnya itu sebagai operator kekuasaan gitu loh. Bukan sebagai pelayan negara, malah jadi pelayan orang. Nah, artinya ini bukan lagi sekedar sebuah maladministrasi ya. Contoh aja dari kita, dari Bareskrim aja 22 Mei 2025 itu jelas sekali itu maladministrasi kan. Masa membuktikan bahwa ijazah itu Pak asli itu menggunakan fotokopi, udah belum lagi sekian puluh dokumen yang lain yang dipakai oleh kepolisian untuk menegakkan keaslian atau otentitas dari ijazah tersebut, itu jelas maladministrasi. Tambah lagi dengan apa yang kita hadapi juga dari gelar perkara khusus tanggal 9 Juli, itu jelas maladministrasi karena mereka melakukan pelanggaran dari perkapnya mereka gitu loh, jelas itu. Jadi ini bukan sekedar sebuah abuse of power, bukan sebuah teater abuse of power, tapi benar-benar pelanggaran dari berbagai dimensi, pelanggaran administrasi, pelanggaran etik, dan yang lebih penting di atas semua pelanggaran mandat konstitusional. Saya jadi ahli konstitusi ya. Ya, dan kemudian kalau kita lihat dari aspek posisi hukum ya sudah, karena Pak Roy Suryo dan Pak Rismon ini sudah melakukan bukti ya, memberikan bukti ilmiah, saintifik ya, terkait dengan bukti digital dari kepalsuan ijazah Joko Widodo, maka menurut hemat saya kepolisian ini bisa loh diadukan atau Kapolri bisa diadukan ya untuk ya pengaduannya apa sih, pidana atau apalah gitu ya. Itu ya. Kemudian kalau saya dari aspek saya gitu, dari sisi metanarasi saya ya, dari ilmu saya, ini Kapolri ini sekarang ini jadi simbol bahwa negara ini tidak dipimpin oleh presiden gitu loh, tapi dipimpin oleh bayang-bayang seorang mantan presiden yang sampai dengan hari ini bayang-bayang itu masih dipegang sebagai sebagai pemimpin faktual dari si Kapolri ini gitu ya. Jadi artinya apalagi dengan statement-statement Kapolri akhir-akhir ini tentang reformasi kepolisian ya, jelas itu tidak menghiraukan dari apa yang dimaui atau apa yang diinginkan oleh presiden sendiri gitu. Tampak bahwa Kapolri ini seperti main sendiri gitu ya. Nah, jadi sekarang kalau saya sampaikan bahwa kalau Kapolri ini di tanggal 20 Oktober 2025 ini tepat setahun dari Presiden Prabowo Subianto itu tidak dilakukan tindakan apapun ya, artinya presiden membiarkan Kapolri tidak tunduk kepada beliau. Presiden Prabowo Subianto membiarkan Kapolri ini masih tunduk kepada presiden lama, masih tunduk kepada mantan presiden, dan kemudian tidak ada goodwill sama sekali untuk melakukan pembersihan terhadap jaringan lama dari kepolisian, dari Kapolri. Artinya apa? Artinya kalau Presiden Prabowo Subianto masih membiarkan sampai besok pagi Kapolri itu masih menjabat dan tidak mencopot, dan kemudian melakukan penggantian dengan Kapolri yang menjadi orang dari Presiden Prabowo, bukan orangnya Jokowi, maka Indonesia ini masih belum dipimpin Pak Presiden, masih belum Anda pimpin Pak, masih dipimpin secara faktual oleh Joko Widodo. Dan ini sebuah presiden yang sangat buruk bagi bangsa kita ya, karena 1 tahun itu adalah masa final. Bagaimana penguasaan kepemimpinan terhadap negara ini benar-benar dikuasai oleh presiden yang sekarang, bukan presiden yang lama. Kalau nanti tanggal 21 Oktober presiden belum mengganti Kapolri, artinya Bapak masih membiarkan untuk 1 tahun ke depan ya, negara ini masih dipimpin oleh presiden lama. Kepolisian masih dipimpin oleh anak buah dari Joko Widodo.
Dan ini sekali lagi sangat membahayakan dari keberlangsungan dan masa depan dari negara kita. Oke, Mas Roy. Ya, tambah. Jadi mungkin sedikit soal agak teknis ya. Jadi memang Kapolri yang terakhir ini, itu kalau dalam urutan tuh Kapolri ke-25 dalam sejarah Republik Indonesia. Memang sekarang bisa disebut Kapolri yang terlama gitu ya gitu. Karena beliau itu diangkat itu sudah semenjak Januari 2021 ya gitu. Artinya tepatnya 27 Januari 2021. Memang punya satu slogan yang bagus ya, presisi ya gitu. Jadi itu prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Gantikan yang dulu digunakan oleh Tito Karnavian yaitu promoter ya gitu, promoter kayak apa, promosi apa gitu ya gitu. Profesional, modern dan terpercaya ya gitu. Dan termul ya. Oh iya, promotor itu promosinya termul ya gitu. Nah, tapi artinya apa? Ya, orang memang kalau sudah terlalu lama itu kebiasaannya emang nggak bagus dimanapun gitu ya. Jadi tolong Pak Presiden ya gitu, apalagi dengan apa kasus yang sudah digantung sekian lama gitu bagi kami gitu ya, statusnya dilaporkan tapi kemudian semakin banyak bukti-bukti yang terkuak, semakin banyak fakta-fakta yang tersaji, kepalsuan dari ijazah itu semakin nampak. Tampaknya Polri juga apa namanya kesulitan untuk mencari itu. Nah, jadi makanya kami tegas minta kepada Pak Prabowo ya, pertegas saja regenerasi di Polri, gerbong harus bergerak lagi. Jangan biarkan kemudian Polri ini macet ya, gerbongnya tidak bergerak gara-gara Kapolrinya bertahan sampai dengan 5 tahun lebih, sampai dengan 4 tahun lebih. Terima kasih. Oke. Iya, soal polisi ini ya, sebenarnya ada isu dari teman saya ya, yang tapi ini walau alam benar apa enggak, tetapi menarik nih ya. Sayangnya dia tidak ditulis di medianya. Oke. Saya bacakan gini ya, sedikit. Tapi ini sekali lagi ini hanya informasi yang tidak verified ya. Itu sebagai informasi, tadi siang ada kejadian, tapi maksudnya tadi siang itu bukan tadi siang tadi, tapi pokoknya ini ada kejadian menggemparkan di Bandung dalam acara akad nikah putra Komjen Polisi P. Ahmad Dowiri. P itu purnawirawan. Tiba-tiba Irjen Selamat ya ada namanya di sini. Berteriak-teriak menantang para perwira tinggi Polri yang hadir di situ. Salah satu yang mau ditembak adalah Komjen Polisi Kar Gitu ya. Kemudian Selamat mengamuk sambil saya tidak sebutkan nama lengkapnya di sini ya, mengeluarkan senjata, saya akan tembak siapa saja yang mencoba mengkudeta Kapolri Listio. Oke. Kejadian Jumat ya, Kar buat laporan ke Polda ya kan. Batal lapor karena Pak Doviri memohon Pak Kar tidak lapor. Jadi tapi yang tadi yang di Selamat tadi habis stroke tapi masih tetap menjabat ya. Dianggap orang sakit. Pistol yang dipakai bukan dari Polri tapi pribadi. Kemudian dia juga tembak peringatan sambil teriak-teriak mengancam yang akan kudeta Kapolri Sigit. Kita tidak tahu ya ini apakah ini benar atau tidak, tetapi pemberi beritanya tentu punya sumber-sumber yang kredibel karena memang banyak informasi tentang kepolisian biasanya. Tapi maksud saya begini, kembali kepada yang faktual saja, terlepas dari adanya konflik atau persaingan internal di antara untuk menjadi TB1 dan itu selalu laten ya. Saya tambahkan sedikit, memang profesionalisme polisi atau Polri sebagai penegak hukum ini memprihatinkan dalam kasus-kasus yang besar, terutama dalam kasus misalnya terakhir ini ijazah palsu. Dia omongkan nggak ada katanya buktinya, padahal bukti itu banyak sekali. Jadi kalau saya sering mengulang-ulang dalam pasal 184 KUHP itu, bukti itu ya bisa berupa yang namanya keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dan mungkin dokumen elektronik karena perkembangan elektronik yang ada. Nggak mungkin kita nggak punya bukti-bukti itu kan. Keterangan ahli bisa Dr. Tifa, bisa Roy Suryo, bisa Rismon, bisa Topi Merah dan lain sebagainya. Itu keterangan ahli semua.
Mau dimasukkan si siapa Joshua Sinambela boleh juga. Lalu saksi ada Kasmujo ya kan. Ada tadi baru kita hadirkan Yulianto dan Bitor dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya agak aneh ya. Surat juga banyak. Itu yang di kepolisian tuh surat semua itu yang sudah disita dan lain sebagainya. Termasuk yang didapatkan dari DKI terbaru ya. KPU DKI dan KPU nasional salinan. Itu kan bukti surat. Bukti keterangan terdakwa ya nanti kalau sudah ada terdakwanya kan. Dokumen elektronik banyak juga yang Dian Sandi dan lain sebagainya. Jadi agak aneh memang kalau ini kemudian tidak bisa dikatakan sebagai sebuah bukti yang kemudian bisa meningkatkan kasus ini ke dalam proses penyidikan. Itu satu kasus. Belum lagi kasus yang lain di luar ijazah. Misalnya bagaimana proses penanganan perkara KM 50. Tiba-tiba bebas semua. Kanjuruhan juga, Sambo juga. Jadi agak aneh kemudian tiba-tiba Prabowo tetap mempertahankan, dan terakhir tentu kematian tidak hanya Afan Kurniawan tetapi juga 10 sampai 10 orang dalam kasus tragedi Agustus kemarin. Jadi ini pemikiran yang objektif, bukan hanya soal terkait dengan RRT saja Sobat Era sekalian ya.